Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Chapter kali ini membuka tabir masa lalu dengan gaya penceritaan yang begitu mendalam, menampilkan sisi lain dari tokoh yang selama ini dikenal sebagai sosok kejam dan destruktif, Raja Harald. Dalam kilas balik yang penuh nuansa emosional, kita dibawa ke masa ketika Harald masih anak-anak. Ia tumbuh besar di Elbaf, negeri raksasa yang keras dan dipenuhi oleh budaya kehormatan serta peperangan. Di sanalah ia hidup berdampingan dengan raksasa legendaris seperti Dory dan Brogy. Namun, sejak awal, Harald sudah menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Ia bukan hanya lebih besar dari anak-anak lain, tapi juga lebih kuat, lebih liar, dan memiliki aura kekuasaan yang menakutkan, bahkan sejak masih belia. Ukuran tubuhnya yang luar biasa menjadi sumber kekaguman sekaligus ketakutan. Dia dianggap sebagai titisan raksasa purba yang kekuatannya dikatakan bisa membelah gunung dan menghancurkan pulau dalam satu hentakan. Tapi di balik kekuatan itu tumbuh pula ego dan keangkuhan. Harald kecil mendapatkan perlakuan istimewa dari para tetua Elbaf. Mereka memuji-muji dirinya, memberinya hak istimewa dan memanjakannya seperti seorang calon dewa. Hasilnya, Harald tumbuh menjadi pribadi yang angkuh, mudah marah, dan tak ragu menghancurkan siapapun atau apapun yang menghalangi keinginannya. Sebagaimana Dory dan Brogy memilih jalan petualangan dan akhirnya berduel tanpa akhir di Pulau Little Garden, Harald pun memiliki keinginannya sendiri. Namun, jalan yang ia tempuh penuh kehancuran. Ia sering melakukan perjalanan ke wilayah manusia hanya untuk menunjukkan kekuatannya, menganggap bahwa seluruh dunia ada di bawah telapak kakinya. Dalam satu perjalanannya, kisah yang kini menjadi pusat chapter ini pun dimulai. Harald tiba di sebuah kota yang makmur, tenang, dan penuh dengan senyuman manusia. Tapi senyum itu berubah menjadi teriakan dan tangisan dalam hitungan menit. Semua berawal dari apa yang dilihat Harald di tengah alun-alun kota. Seorang wanita raksasa berpenampilan unik dan memesona sedang tampil dalam sebuah pertunjukan sirkus untuk menghibur manusia. Wanita itu bernama Ida. Rambutnya panjang berkilau, tubuhnya tinggi anggun, dan senyumnya memancarkan aura damai yang tak biasa. Tapi bagi Harald, semua itu adalah kemarahan yang dibungkus pertunjukan. Ia langsung berasumsi bahwa Ida adalah tawanan. Ia merasa telah menemukan ketidakadilan yang harus dihancurkan. Dalam amarah yang tak tertahankan, Harald langsung mengangkat senjata dan mengamuk. Tanpa peringatan, kota itu diserangnya dengan kekuatan yang mengerikan. Bangunan runtuh, jalanan retak, dan udara penuh dengan debu, serta jeritan manusia yang ketakutan. Ia mendobrak sirkus tempat Ida tampil dan menghancurkannya sepenuhnya, lalu mengangkat Ida dari kerumunan manusia seperti seorang penyelamat yang mengangkat korban dari perbudakan. Namun, semua berubah ketika Ida menamparnya di depan semua orang. Dengan suara lantang, ia mengatakan bahwa Harald telah salah besar. Ida menjelaskan bahwa dirinya tidak dipaksa, tidak ditangkap, dan tidak dijadikan budak. Justru ia berada di sana atas kemauannya sendiri, sebagai bentuk balas budi kepada para manusia yang dulu menyelamatkannya dari kematian. Saat itu,
Bertahun-tahun lalu, Ida terdampar di pantai dalam kondisi sekarat. Orang-orang dari kota itu merawatnya, memberinya makanan, pakaian, dan rumah. Mereka tidak memperlakukannya sebagai monster, melainkan sebagai sahabat. Harald terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena malu. Ia merasa telah menjadi pahlawan, namun kenyataannya ia hanyalah penghancur yang tidak tahu diri. Tangannya yang dulu ia banggakan karena bisa menghancurkan kota, kini terasa kotor. Untuk pertama kalinya, Harald merasa bersalah. Rasa malu itu menghantam keras egonya, dan dari situlah perubahan mulai terjadi. Harald mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda. Ia yang dulu menganggap semua makhluk lain sebagai lemah dan hina, kini mulai melihat bahwa kekuatan sejati tidak selalu ada di otot, tetapi juga dalam hati dan pikiran. Sejak saat itu, Harald dan Ida menjadi dekat. Ida yang awalnya marah mulai melihat bahwa ada sisi lain dari diri Harald. Mereka mulai sering berbincang. Harald mulai mendengar sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Ia mulai bertanya tentang budaya manusia, tentang musik, seni, dan nilai-nilai yang tidak dikenal di Elbaf. Ida dengan sabar menceritakan segalanya, dan dari sanalah benih cinta mulai tumbuh. Namun, cinta ini tidak berjalan mudah. Setelah membawa Ida ke Elbaf, Harald mengungkapkan niatnya untuk menikah. Ia ingin menjadikan Ida sebagai ratu, pendamping hidupnya. Tapi, tradisi Elbaf adalah tembok yang tak bisa diterobos. Para tetua menolak mentah-mentah. Ida dianggap bukan warga Elbaf. Ia bukan keturunan darah murni raksasa Elbaf, melainkan orang luar. Dan aturan Elbaf sangat ketat dalam hal pernikahan bangsawan. Meski Harald adalah raja, bahkan ia tak bisa melawan keputusan tetua. Harapan hancur, namun cinta mereka tetap hidup. Ida memilih tinggal di sebuah desa terpencil di Elbaf, jauh dari pusat pemerintahan, namun masih bisa berjumpa dengan Harald dalam diam. Dari hubungan mereka yang tidak resmi, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Hajrudin, anak harapan, simbol cinta yang tak diakui secara hukum, tapi murni dari hati. Sementara itu, Harald yang kini berubah menjadi pemimpin yang lebih bijak, mulai membuka Elbaf terhadap dunia luar. Ia menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan manusia, bahkan dengan kerajaan Ryugu yang berada di dasar laut. Ia mengajak bangsanya untuk meninggalkan cara lama yang hanya mengenal perang dan kehancuran. Ia mengajarkan diplomasi, perdamaian, dan pertukaran budaya. Namun, para tetua tidak tinggal diam. Mereka tetap menganggap Ida sebagai ancaman terhadap tradisi. Untuk menghapus jejak cinta terlarang itu, mereka mencarikan calon istri yang sah untuk Harald. Wanita itu bernama Estrid, seorang perempuan raksasa bangsawan dari desa alkohol di wilayah utara Elbaf. Ia dikenal sangat cantik, elegan, dan memiliki kecintaan luar biasa terhadap ilmu ramalan kuno. Ilmu ini dipercaya bisa membaca masa depan, mengatur energi, dan menentukan keberuntungan seseorang. Saat pertama kali datang ke istana, Estrid langsung membawa perubahan. Ia menyusun ulang semua tata letak, menentukan kapan jendela harus dibuka dan ditutup, memerintahkan penggantian perabot sesuai dengan aliran energi. Semua harus sesuai dengan ilmu. Para pelayan pun kewalahan, namun tak bisa membantah. Estrid bukan hanya istri raja, ia adalah simbol pemulihan nama baik kerajaan. Dalam pertemuan pribadinya dengan Harald, Estrid berkata bahwa ia telah melihat masa depan. Dirinya akan menjadi wanita yang paling dicintai oleh raja. Ia meminta Harald untuk melupakan Ida. Tapi
Jawaban Harald membuat Estrid terdiam. Aku bisa hidup denganmu, tapi aku tidak bisa melupakan dia. Ida adalah bagian dari jiwaku, dan tidak ada ramalan apapun yang bisa menghapusnya. Meskipun akhirnya mereka menikah demi stabilitas politik, cinta Harald tetap untuk Ida. Estrid menjadi istri secara hukum, tapi Ida tetap menjadi istri di dalam hati. Dan di balik itu semua, Harald terus berjuang menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan, antara cinta dan kewajiban, antara masa lalu yang membekas dan masa depan yang masih penuh pertanyaan. Kisah ini bukan hanya tentang kekuatan seorang raja, tapi tentang perjalanan batin seorang manusia, bagaimana kesalahan membentuk dirinya, bagaimana cinta membimbing langkahnya, dan bagaimana perubahan lahir dari rasa malu yang tulus. Di dunia One Piece yang penuh petualangan, ini adalah salah satu kisah paling manusiawi dari negeri para raksasa. Beberapa waktu setelah pernikahan agung antara Raja Harald dan Estrid, upacara yang dirayakan dengan gegap gempita di seluruh Elbaf, tanah para raksasa yang penuh legenda, kehidupan yang semula penuh harapan, mulai digerogoti oleh nasib yang kejam. Estrid, ratu yang dikenal bijaksana, namun juga sangat mempercayai takdir dan ramalan, tengah mengandung anak kedua sang raja. Sementara itu, Harald harus meninggalkan istana dan rakyatnya untuk mengemban misi besar di dunia luar. Misi yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci, namun dipercaya berkaitan dengan konflik besar antara Elbaf dan dunia luar yang semakin mencekam. Kepergian Harald meninggalkan kekosongan. Dalam sepi yang menggantung di langit kastil, Estrid merasakan tekanan batin yang luar biasa. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah sejak hari-hari pertama kehamilannya. Mimpi buruk sering datang tanpa henti, bayangan kegelapan, suara tangisan bayi dari dalam tanah, dan api yang melalap Elbaf dari ujung ke ujung. Mimpi-mimpi itu menyiksanya siang dan malam, membuatnya semakin yakin bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak biasa. Lalu, saat malam, badai datang dan guntur mengguncang langit Elbaf. Estrid melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampaknya sehat, kuat, dan penuh kehidupan. Tapi, begitu sang bayi membuka matanya, segalanya berubah. Mata itu tajam, gelap, seolah-olah menyimpan kedalaman yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Bukanlah mata manusia biasa. Ada kegelapan yang membara di dalamnya, seperti mata makhluk kegelapan dari kisah-kisah terlarang. Estrid langsung panik. Ia menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang menusuk tulang. Ramalan yang selama ini ia takutkan seolah menjadi kenyataan. Ia ingat jelas kata-kata peramal tua dari pedalaman Elbaf. Anak kedua dari Raja Agung akan membawa kehancuran. Darah raksasa dan iblis akan bersatu dalam tubuhnya. Dan dari tangan anak itulah Raja Agung akan jatuh. Ketakutan Estrid berubah menjadi keputusan nekat. Dalam keadaan limbung, ia memanggil para pelayan terpercaya dan memerintahkan mereka untuk membawa bayi itu yang kelak akan dikenal sebagai Loki ke gerbang dunia bawah. Sebuah tempat terlarang di Elbaf, lubang kegelapan purba yang diyakini sebagai pintu masuk ke dunia monster, iblis, dan roh-roh tersesat. Lempar dia ke bawah. Jangan sampai ada yang tahu, ucapnya dingin sambil menggenggam erat jubah raja yang ditinggalkan Harald. Dan jika suatu hari raja kembali, katakan padanya, anak itu mati saat lahir. Para pelayan, meski ragu, tak berani membantah perintah ratu. Maka Loki kecil dibuang, masih terbungkus kain, masih menangis,
ke dalam kegelapan abadi. Namun takdir sekali lagi menertawakan manusia. Alih-alih binasa, Loki bertahan. Tubuh mungilnya tampak rapuh, namun memiliki kekuatan misterius yang tak dapat dijelaskan. Ia selamat dari jatuh itu, dan ketika mendarat di tanah keras dan beracun di dunia bawah, ia menangis. Tapi tangisannya bukan tangisan biasa. Tangisan itu menggema, mengguncang, bahkan membuat beberapa makhluk kegelapan di sana mundur. Dalam beberapa jam pertama kehidupannya, Loki sudah harus bertahan hidup dari serangan makhluk-makhluk buas, dan ia berhasil. Luka mengalir di sekujur tubuhnya, namun ia terus bergerak, merangkak, merayap, menjerit dalam diam. Bayi itu mulai mencari jalan kembali ke atas. Di hadapannya terbentang pohon Adam yang menjulang tinggi, menembus dunia atas. Ia mulai memanjat, meskipun tangan kecilnya robek dan berdarah. Sementara itu, di dunia atas, Astrid mulai mengalami penurunan kesehatan. Tekanan mental dan rasa bersalah membuat tubuhnya lemah. Ia mulai berbicara sendiri, menyebut-nyebut nama Loki dalam tidurnya, terkadang menangis dalam diam di ruang taktanya. Para pelayan mencemaskan keadaannya, namun tak ada yang berani mengungkap kebenaran. Narator mulai menjelaskan bahwa masyarakat Elbaf perlahan, tapi pasti mulai mendengar bisik-bisik gelap, bahwa bencana yang mulai muncul satu persatu setelah malam badai itu mungkin berkaitan dengan kelahiran anak terlarang dari ratu. Gempa kecil, gagal panen, munculnya makhluk-makhluk asing, semua itu mulai dianggap sebagai kutukan dari bayi bermata iblis. Di sisi lain dunia, Raja Harald yang sedang berada di luar Elbaf menunjukkan ketertarikan besar terhadap struktur Red Line, tembok raksasa yang membelah dunia dan menghalangi koneksi antar lautan. Ia mempertanyakan kenapa dunia harus terpecah belah. Ia merasa bahwa tembok itu bukanlah ciptaan alam, melainkan hasil manipulasi. Tembok yang sengaja dibuat untuk membatasi, menutup, dan mengendalikan. Dalam perjalanannya, ia mendengar legenda mengenai buah iblis Dewa Bumi, kekuatan kuno yang disebut-sebut mampu mengubah bentuk daratan, dan mungkin bertanggung jawab atas Red Line itu sendiri. Harald menjadi semakin terganggu. Ia mulai curiga bahwa pemerintah dunia menyembunyikan rahasia besar, bahwa Red Line bukan hanya penghalang geografis, tapi simbol pengendalian kekuasaan global. Sementara itu, di Elbaf, seorang wanita bernama Ida, pengasuh Hajrudin kecil, mencoba menjelaskan kepada anak itu bahwa Loki adalah adiknya. Namun, Hajrudin kecil menolaknya mentah-mentah. Ia berkata bahwa Loki bukan keluarganya, karena Loki bukan anak dari Ida. Ida hanya tertawa pelan. Ia tahu Hajrudin masih kecil, belum memahami kenyataan pahit dunia. Tapi, bagi Loki, penolakan ini adalah luka lain yang tertanam dalam dirinya, bahkan tanpa ia sadari. Seiring waktu, semua kemalangan di Elbaf semakin dikaitkan dengan Loki. Tanpa kehadiran Harald, kekuasaan Astrid perlahan berubah menjadi kekuasaan yang digerakkan oleh ketakutan. Ia menetapkan bahwa nama Loki tak boleh disebut di depan umum. Semua orang yang tahu tentang bayi itu dipaksa bersumpah untuk diam. Tapi, seperti semua rahasia besar, kebenaran mulai bocor, dan kebencian terhadap Loki tumbuh perlahan-lahan. Narator menyatakan bahwa semua ini adalah hasil dari ramalan yang salah, bahwa sebenarnya Raja Harald tidak mati di tangan Loki, melainkan dibunuh oleh para pengikutnya sendiri yang sudah dirasuki pengaruh Imu Sama, pemimpin bayangan pemerintah dunia. Jadi, semua yang ditakuti Astrid hanyalah ilusi. Ramalan itu tidak salah karena isinya, tetapi karena tafsirnya. Sama seperti ramalan Madame Shirley tentang Luffy, yang awalnya dianggap sebagai kehancuran, tapi nyatanya membawa harapan. Kini, waktu terus berjalan. Loki tumbuh. Di dunia bawah, ia belajar bertarung, bertahan hidup, dan menahan rasa sakit. Ia bukan hanya raksasa kecil, tapi simbol dari kekuatan yang ditolak. Simbol dari anak yang dibuang, namun tak bisa dihancurkan. Akan tiba saatnya ketika Elbaf terbakar. Dan ketika api itu menyala,
orang-orang akan mencari siapa yang dapat menyelamatkan mereka. Saat itulah Loki akan kembali, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pahlawan. Bersama Luffy, sang dewa matahari Nika, Loki akan berdiri melawan kekuatan terbesar di dunia, pemerintah dunia, dan Imu sama yang memanipulasi sejarah sejak awal. Dan seperti legenda Elbaf, dewa matahari akan bersatu dengan raksasa pemberani untuk melawan iblis yang mencoba menguasai dunia. Itulah kisah kelam dari Loki, anak yang dibuang ke kegelapan, dituduh sebagai bencana, namun ditakdirkan menjadi penyelamat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.